Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Pro 2 FM. So, teman Pro 2 yang pastinya hari ini studio tuh lagi rame banget, nggak tahu kenapa ya. Pokoknya sih yang pastinya spesial ya untuk hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Langsung aja yuk kita sapa yang orang-orang spesial ini gitu teman Pro 2. Hai. Oke, bener-bener rame banget kan. Wah, ini kayaknya semangat banget ya. Pasti dong. Ini temanya apa gitu hari ini nih? Karena kalau dilihat kayaknya masih ada yang pakai baju adat. Oke. Ini kayaknya harus semangat ya. Karena kita lagi di numpang nampak. Ini kayaknya pernah denger deh segmen yang satu ini. Sebelum kita memulai, ada spesial nih. Oke. Boleh. Abang sama kalian tercinta kita. Spesial. Kita di tim yang main di kalong aja. Memang Oke. memang udah beda gen ya. Jadi agak lebih dominan kita ya kayaknya ya. Oke. Sahabat kreatif. Oke. Apa dong? Teman Terbaik kamu. Oke. Ini dari teman terbaik kamu. Kalau sahabat kreatif ada nggak? Intinya kalau nggak ada sahabat kreatif belum tentu ada teman terbaik. Oke. Oke, siap. Tapi kalau nggak ada teman terbaik kamu nggak ada regenerasi. Jadi yang mana nih gitu? Imbang. Rasanya debat presiden. Oke, karena kan sekarang kostumnya berbeda-beda ya. Ini bisa nggak sih diceritain apa sih kenapa menggunakan kostum yang berbeda gitu? Temanya hari ini apa? Iya. Itu bagian dari Oke. Iya, jadi kalau bisa nggak usah banyak pertanyaan ya, nggak bisa jawab aja nanti. Oke. Atau kita aja yang nanya sama mereka nih. Ah, boleh. Kelihatan tendensiusnya itu cuma ke kita gitu. Apa santuy, agak santuy ya. Oke, dan jujur Coba memang dong kita karena penasaran kan pembukaan sahabat kreatif itu seperti apa sih sebenarnya? Satu dong ciri khasnya ini. Jadi kita pengen ngeliatin gitu kan. Yang teman-teman Gen Z ini penasaran penyiar seniornya RRI Pedot Tarakan itu dulu seperti apa karakternya? Yang baru lahir nih, baru menetas. wow. Kok jadinya malah di roasting ya gua ya? Oke. Kayaknya tahun depan nggak ada lagi sudah produk ini. Masalah aku bikin ini acara. Kita bikin sendiri aja deh nanti ya. Oke, ayo kan Re, dosa bong-bong waktu. 101,9 sahabat kreatif masih di Pro 2 Kreatif. Oke, mantap. Dari frekuensi kelihatan yang paling tua. Ini justru pertanyaanku dari sahabat kreatif X teman terbaik kamu, aku malah kayaknya lebih dulu ke insan muda. Insan muda X sahabat kreatif X teman terbaik kamu gitu. Oke. Ternyata sepuh sekali ya. Saya sebut. Dan itu kelihatan dari flyer kita ya. Tapi jiwa tetap muda dong. Ada ekspresi, gaya baju, ya beban hidupnya kelihatan tuh. Oke. Oke, lanjut dong. Tadi kan Kak Ime itu sudah. Tapi Kak Ime pas siaran dipanggilnya apa nama siarannya? Ime. Oh, Ime. Oh, kirain. Kamu apa? Udah, siapa tuh Meme Nah, gitu aku kan. nggak selabil Gen Z. Oke. Iya. Masteran sudah ya. Oke, kalau dulu biasa kan. Kalem dulu, baca situasi, lihat pergerakan, setelah itu nyala bangku. Oke. Baru. Ya biasa harus jalan. Oke, iya. Dibuka dulu dong. Next siapa nih? Siapa lagi nih? Kaldi deh. Dua aja dulu kali ya, karena nanti kalau semuanya kepanjangan habis waktu kita buat ngobrol. Yakin Kak? Dua nih atau lupa nih? Enggak, kalau empat banyak kan. Waktunya masih banyak kok buat temen Pro 2. Jadi semuanya harus biar fair. Terlalu monoton lah itu biasa Oke. Gen Z mah terlalu monoton. Eh. Silakan Aldi. Bentar, J kontraknya sampai tanggal berapa? Wah, bahaya ini bahaya. Jangan macem-macem ya,
Jadi ini yang kalian bicarakan diam-diam tadi pengen ngerosting kita berempat. Tenang, ada hitam di atas putih gimana? Benar kata Kak Diti, kita mainnya kalem aja tapi sekali main langsung zep. Tapi emang yang Nyelekit candaan ya. orang tua emang kayak gitu ya teman berdua ya. Iya, harus sabar ya. Lanjut Bang Aldi. Oh ya oke. Simpel aja tuh. 107 dari Pro FM, suara kreativitas. Malam hari ini ketemu lagi bareng aku di Pro to Night Out. Ini benar-benar kayaknya udah Acara ya. Oke, Kak Diti. 2 aja ntar panjangan. Ini mau nanya dulu sama Gen Z. Lupa 101,9. Sahabat kreativitas. Enggak, soalnya udah terlalu banyak frekuensi. Iya, kalau situ kan Gen Z baru 1 frekuensi aja ya kan. Kalau kita udah terlalu banyak frekuensi, jadi ya lumayan lah. Lupa Banyak inget. hantaman badai kita Bener. Siap, salah. Siap. Ya ini mau nanya nih perasaannya untuk Gen Z ini kan kalian kan baru kita regenerasi yang keberapa nih ya bisa dibilang 2, 3 udah berganti-ganti. Pertama kali ya kalian masuk di Pro 2 terus kalian siaran masuk subuh dan lain sebagainya, itu apa yang kalian rasakan untuk kalian Gen Z ini yang rada manja kalau kebanyakan orang bilang ya kan, dan juga kaum rebahan kebanyakan, itu gimana tuh? Ya, itu harus dong. Kasih tahu J. kalau siap habis J, coba J. Perjuangan dari amal guys. Oh. Iya. Buka kartu lama ya. Aduh, mohon maaf ini sebenarnya pembicaraan yang berat sekali untuk saya. Karena di perjalanan dari Amal hingga ke kampung 4 ini itu meneteskan air mata. wah, penuh perjuangan nih kayaknya nih. Jalanan Amal tuh seperti apa kan, lubang-lubangnya. Bayangin dulu teman berdua ya, mohon diperbaiki ya jalanannya, mohon maaf. Terus gimana kalau hujan subuh-subuh dan saya enggak pernah punya jas hujan. Wah. Soalnya kalian gitu enggak sih? Kalian rata-rata punya jas hujan enggak sih? Berarti Dayang doang nih. Aku doang ya? Aku enggak ada. Kita harusnya briefing dulu deh. Oke. Maaf ya, kurang briefing. Gak punya. Gak punya guys, gak punya. Oke, mixnya nggak punya ya. Apa ya, butuh sesuatu tapi itu kayak mager. Ya untuk mencapai sesuatu itu kayak mager gitu, itu bener sih. Selain itu nggak punya juga yang menghangatkan. Jas hujan. Ya, kita nggak butuh jas hujan, yang kita butuh adalah jaket dari abang. Kirain kalian cuma butuh jas pengantin. Belum mau nikah masih mau nyiar. Oke. Iya. kita tanya ke tim yang rumahnya paling jauh. Wah. Kendalanya apa ya? Kalau telat bangun sih kayaknya tuh ya, kalau subuh. Aduh iya. Faktornya apa, Tin? Sakit banget itu pokoknya apa ya? Mungkin karena terlalu banyak overthinking ya. Jadinya lambatnya bangunnya lambat gitu. Tapi pernah ada nggak sih yang lambat juga gitu? Pasti dong. Karena kan bisa dibilang ya mau ngebela yang mana ya? Karena sempat berada di dua generasi ini gitu. Kita sih seharusnya. Oke, ya udah. Lebih yang muda aja kali ya. Tapi aku Iya. pengen ngerasain juga nih, gimana sih J posisinya kan cowok sendiri gitu. Ah, Aku betul. juga dulu pernah berada di posisi itu ya. Antara 4 cewek cowok sendiri. Nah, kalau J gimana nih ngerasainnya? Oke. Berarti mungkin bisa jadi nasibnya sama kayak Andre. Apa yang Kak Andra rasakan itu yang kurasakan. Apa? Itu jawaban aman nih sebenarnya. Jadi ya gitulah, harus manut karena semuanya cewek-cewek ya yang colorful ini, jadi aku harus jadi Kamu mau bilang kalau kamu tumbal mereka. gitu ya. Bilang aja J. Ya enggak lah, tapi seru lah. Tadi yang Kak Andre bilang bagaimana, Kak Diti ya tadi bilangnya. Apa itu? Pengalaman nyiar iya. gimana. Iya. Seru sih, apalagi nginap di studio itu yang paling berkesan sih. Ya betul. Aku pengen juga tahu nih J, gimana sih rasanya buka siaran tuh jam 5:05 misalnya. Dia jam 5 lewat 30 menit. Tapi gini teman-teman, di
disitulah wujud komitmen RRI ya. Kita buka siaran subuh walaupun badai menghalangi kita tetap harus buka siaran. Iya. Wujud komitmen kita berlandaskan dari Prasetya. Karena kalau buka Radio aja iya, ngomongnya oh ya. Karena kalau buka jas hujan nggak punya. Aduh, kayaknya kesindir Tapi kayaknya kita nih. bisa buka juga nih jasa buka siaran gitu ya. Oh iya. Sekarang udah ada jasa buka siaran bagi-bagi. Tapi kayaknya nggak bisa deh, soalnya dari segi fisik kayaknya udah nggak mumpuni. Wah. Kayaknya udah susah ya bangun pagi. Oke. Coba cek dulu, ini kan ada live YouTube nih. Aha. Nah, kita breakdown deh yang mana yang lebih cocok, yang mana enggak. Tapi ngomongin soal ini ya, ini kan kita generasi ini kan emang ini yang paling kita rasain kan. Sedikit kesedihan dan juga mungkin kenapa zaman sekarang itu kan jauh lebih canggih gitu kan, udah ada platform digital segala macam gitu ya. Itu plus minusnya gitu. Iya. Plus minusnya yang kita rasain, kita kayaknya tuh pengen gitu dilihat gitu, dinonton gitu. Ya itu sih apa ya, generasi sahabat Di era kita nggak ada. nggak ngerasain Nggak ada. di zaman teman terbaik kami. Tapi lampu jalan ada kan Kak? ada Enggak, dulu nggak ada. Dulu nggak ada di lampu jalan itu dulu nggak ada kan. Oke. Bahkan nggak ada aspalnya. Aspalnya nggak ada. Dulu perjuangan kita juga berat karena menuju sini aja sudah agregat. Wah. Masih rawan banget pokoknya. Makanya kalau tadi J bilang kita sampai harus nginap di studio, ya kita juga nginap. Bahkan lebih menariknya kita ditemenin. Ada ini ya. Digeser-geser kursinya. Masih inget banget. Ya kita beruntung banget, maksudnya pernah ngerasain di 2 studio yang berbeda gitu ya, studio lama, studio. Jadi ya suka dukanya udah pada paham lah ya. Ya, Tapi yang nggak kalah seru sih sebenarnya kita hidup di zaman SMS ya, dimana fans kita tuh banyak banget. Seharian kalau request tuh bisa sampai 50 sampai 90 OMG. SMS. Kayaknya aku salah satunya tuh Kak. Soalnya dulu aku suka SMS. Mereka ngefans sama-sama. Tapi kebiasaannya sih kalau ngomongin soal gedung di belakang laboratorium kita nggak pernah ini ya, nggak pernah rasain. Jadi kayak Nggak pernah. nggak terasa feel-nya. Kalau sekarang kan lebih enak ya. lebih enak, lebih anak muda gitu. Saking enaknya jadi nyaman ya. Di rumah kita rupanya ada satu penyiar di Suaranya ada. Itulah gunanya kami, biar kami yang merintis, kalian yang merasa enak-enaknya dan bahagia-bahagianya. Kita nggak mau kasih yang susah-susahnya ke kalian ya kan? Boleh dong. Kenapa Mbak? Ada siapa ya? Kayaknya spesial banget ya hari ini ya gitu. Boleh dong sharing gitu untuk hal-hal yang sebenarnya belum pernah kami alami di zaman generasi saat ini gitu. Untuk kakak para dulu senior gitu ya. Boleh di-sharing pengalaman yang sebenarnya perlu kami pelajari juga untuk Teladani. iya benar banget. Percuma juga sih sebenarnya kalau dikasih contoh teladan tapi nggak diikutin, diambil Oke. baiknya, masuk kiri keluar kanan percuma aja sih. Enggak sih kalau Cuman apa? Berbagi pengalaman saja. Maksud kamu apa? Kalau mau Kelihatan diteladani supaya kita juga. kelihatan lebih tua gitu daripada Anda. Anak Membatin sekali ya. Apa Jay? Apa Jay? Jay. Kayaknya kelihatan banget ya. kayaknya Kak Diti kodamnya ke bawah deh. Oke. Jay, tadi mau ngomong apa Jay? Kangen siaran aja di berdua ya. Tapi memang formasinya nggak berimbang ya, mereka berlima, kita berempat. Oh. Diki kalau lagi nonton di YouTube. Oh iya benar. Oke, oh iya. Halo Bang Diki. Bang Diki, semoga cepat sembuh. Orang lagi sakit kita doain cepat sembuh. Iya, amin. Get well soon. Kalau ngomongin Pro 2 reunian sebenarnya masih banyak ya teman-teman. Banyak banget. Betul. Ini studionya nggak cukup. Iya, jadi kita sapa juga lah ya. Ya ada Kak Yugo, kemudian Kak Pipit. Ada lagi Nela. Nela, Desti, Kak Desti. Siapa lagi ya? Banyak banget ya. Chandra, harusnya Kalau- Reni kalau juga. Kak- Reni Siapa? dulu. Reni itu bersatu juga. Ini Bisa bukan apa ada ya? Cudepa kan? Kirim link ya, Ini kirim link. hanya di kalangan kita. Bagi bagi dong. Ingat kan? Kita nggak paham ya. Kami sapa aja lah kalau kakak semuanya. Tapi aku mau nanya deh, dulu kan tuh internet Kenapa Jay? Kayaknya si Jay dari tadi ini mau curhat. Apa ya?
Dulu tuh kan internet susah tuh, nggak seperti sekarang yang gampang cari sumber informasi. Oke. Dulu gimana caranya kakak ini dapat informasi untuk share sama teman-teman dengan informasi yang valid? Apakah dari kata tetangga? Halo. Oh, itu ada kebetulan di luar ada Pak Kepsa, guys. Ya gimana Kak, gimana cari informasi? Oh dulu kita panggil Diki karena dia si Oh, iya. Spesialis ya. Paling penyelamat jaringan kita dulu ya. Enggak, kalau cari informasi biasa pakai burung merpati sih. Iya, pakai surat ke kantor pos. Ya, primitif banget ya. Iya. Oke. Internet itu yang bayar per jam yang ada gambar lumba-lumba. Pakai majalah Bobo sih. Jadinya gini, ada plus minusnya kayak misalnya kalau generasi maksudnya sahabat kreatif itu jadinya kita men-challenge diri gitu ya, harus effort, jadi nyari di majalah, baca masih zaman buku apa segala macam gitu ya, kita baca lagi majalah dan segala macam, dan juga modal juga, jadi ya beda ya, waktu dulu kan masih yang beli majalah lagi, effortnya, spend uang untuk itu segala macam, tapi apa ya, pada akhirnya memang siaran itu ngangenin. Pada akhirnya memang siaran tuh ngangenin banget gitu, ngelihat orang kalian siaran gitu ya dengan teknologi yang luar biasa, bukan iri sih tapi Adrenalinnya terpacu iya, ya. pengen keren banget nih, keren banget gitu. Ini aja aku takjub lagi kaki. Kayaknya udah kangen banget ya. Ntar ini linknya aku masukin di Bio. Oke, di feed Instagram. Ini satu-satunya akses aku bisa masuk. Iya. Oke. Dulu kita pengen show off juga ya kan, siaran pengen juga disaksikan banyak orang, tapi nggak ada YouTube waktu itu di era kita. Tapi zaman kita dulu tuh nggak pernah ada tuh yang masuk ke studio, kita lagi siaran terus dia lagi moving-movingin kamera. enggak ada. Oke. Mentok live-nya di Facebook sih. Iya benar. Jadi ya itu, dan internet dulu tuh juga walaupun ada teknisi kan kita kadang Sabtu Minggu kan nggak pernah libur ya. Sabtu Minggu kadang mereka nggak ada gitu. Waktu dulu tuh masih zaman Facebook, say. Ketahuan banget. Jadi benar kata Amy, Kalau bisa dibilang kita emak-emak dan bapak-bapak Facebook. jadi benar kata Amy, justru di antara mereka aku ini paling junior di antara mereka. Oh. Jadi sebenarnya aku bisa hybrid, bisa ke kalian bisa. Oh gitu. Sini aja deh. Iya kan, cuman boros kelihatan kan boros. Boros aja sih dia daripada kita sebenarnya mah kita Jadi berdua awal lebih masuk tua. RRI, yang paling ku ingat juga kata teman-teman, kalau sebelum siaran kamu prepare di rumah, nyiapin informasi, cari aja dari mana aja, dari televisi ke dicatat atau mungkin dari koran, majalah dan sebagainya. Seperti itu sih waktu itu. Iya waktu itu. Tapi mereka juga punya kelemahan. Kalau zaman dulu ya, kalau misalnya kita lagi suka sama musisi, suka sama band, kita bisa nge-playlist itu sesuka hati gitu. Oke. Nggak bisa, Kak, Iya nggak bisa, sih. nggak bisa. Karena Sekarang kita udah nggak udah bisa. punya MD. Oke. Tapi lebih Dulu nggak ada ya. Tapi enak ya. Iya, nggak kelemahan sih. itu lebih kayak apa, sebagai generasi yang di teknologi. Iya. Mudah-mudahan lah di situ, dan terima kasih untuk MD. MD. Iya. MD Iya. Pro 2. Bilang aja males cari lagu Dan tinggal MD tarik, Pro udah 2-nya pun sejam. update terus. Karena orang gila mana yang jam 5 subuh nanti harus pusing cari lagu lagi ya kan? Wah. Bilang aja keenakan kalau Update terus. Itu kalau ditanya sejam putar lagu apa aja pasti nggak ada yang tahu tuh, paling cuma 1, 2, 3 lagu udah gitu. disiapin. Oh, karena udah disiapin. Iya lagi. Kalau di zaman gitu pasti lagunya bernada terus. Untungnya. Sesuai mood ya. Tapi Sesuai dulu mood. zaman kita nggak ada bernadiah. Iya. Mohon maaf. Belum. Slang ya. Selek. Hijau daun kan. Tahu ya. Oke. Tapi Kalian tahu nggak sih nama istilah loper? Loper. 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 Apa itu? Lokasi pertambakan. Iya, kalian tahu nggak Jojoba? Ya, Jojoba. Jojoba, Blok M, Bandung, Kanada. Tahu? Apaan itu? Tapi ada satu salam tuh yang paling dikangenin sebenarnya kalau terima SMS. KBKB. Salam kompak selalu. Kalau dulu zaman dulu tuh ada yang namanya Blok M. Blok M itu belokan Marconi. Kalau Bandung bandara paling ujung. Ya kalau itu biasa orang di sekitar wilayah Selumir. Kanada Karanganyar Dalam. Kayaknya kalau untuk teman terbaik kamu, kayaknya harus buat juga deh. Iya. Singkatan. Kalian apa? Jojoba? dengan apa ya, dengan fasilitas yang
Iya, betul. Harusnya. Di generasi yang jauh lebih canggih harusnya Lebih kreatif. Bentar. Oke. Tadi katanya kayak ada kita kalem deh. Kayaknya nggak kalem deh. Iya. Barbar ya? Dari tadi digas terus soalnya. Oke, Tadi udah dibilang, kan dari awal kita kalem dulu, Iya, baru nanti baca situasi, baru digas. Kalau dulu tuh ya, begitu Ya, kita oke, nyebutin oke. nomor SMS, itu langsung masuk SMS ya. Kalau sekarang mereka 2 jam sebelum siaran, buka dulu nih potnya. Betul. Tapi emang, Kita nggak main ya gitu ya. tapi emang ya kalau ngomongin soal pengalaman pasti nggak bisa bohong lah ya. Iya. Kita pasti belajar dari 4 orang yang ada di sini. Sepuh ya. Emang. Ah masa sih kamu? Ini di Ambon dulu. Setelah itu Yaudah, kita tungguin. Oke. Ayo banting dong. Kakak pengen dibanting sama adek. Garam batu, kita garam halus. jadi sesuatu yang abang-abang sama kakak ini ngomong ya kita memang belajar dari mereka juga. Pengalaman yang mereka ngasih. Mentor. Ya kita ya kalau mentor gitu lah. apa dong yang kalian pelajari dari kami? Banyak lah. Global gitu. Banyak. Kalau dari aku ya, kalau dari aku tentang cara calling, menambahkan improvisasi apa segala macam, terus tuh Jangan ada yang sama ya. ngomong. Oke, udah siapin jawaban masing-masing. Segala macam gitu deh. Terus bagaimana cara calling di atas lagu yang betul-betul harus pas nih timingnya masuk callingannya gitu. Nah, kalau dari Dira, Kalau aku sekarang belajar so asik. Ya. Asik langsung. Ya, jadi kita tahu nih walaupun kita nggak mood gitu ya, tapi bisa sosok asik. Aku belajar dari itu. Oke. Caranya gimana cara? Coba. Kayak kemarin. Yang manis, yang senyumnya manis asik. Nah, ketemu lagi sama Wira. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Wira Aziz, penyiar yang senyumnya manis bikin hati menangis. Aku tambahin, tapi dompetnya meringis. Oke. Isiin dong. Jadi belajar profesional lebih tepat. Iya, betul. Senyumnya lagi. Iya. Iya, tapi ini kan Kak ngomong-ngomong soal mood, yang jadi kalau misalkan jadi penyiar itu luar biasa sekali sih menurut aku, karena walaupun mereka misalnya nggak punya uang Lagi kekurangan dana gitu ya. Bawa baper. bukan kayak bilang Mas Ali tadi kalau dompetnya kalau dompetnya kering habis diputusin gitu di jalan bannya bocor, Paket lengkap kayaknya itu kan tuh. merusak mood ya Kak ya. Benar. Nah, gimana sih cara kakak-kakak ini menghandle biar siarnya itu bagus gitu? Tapi sebelum itu tadi kan kita nanya mereka satu-satu. Iya, Kenapa harus bener. tanya lagi ke kita ya? Iya. Nggak apa-apa, ini disimpan aja dulu. Ya, Ocha. Iya. Sebenarnya yang aku suka tuh kalau misalnya kita ada salah tuh ditegurnya satu-satu gitu. Kayak face to face. Barusan aja nih ditegurnya langsung sama Langsung ini. ya. Kemarin kan face to face kayak gitu kan. Jadi hari ini agak Sebenarnya mau gemetar ditegur ya, sekeluarga sih, cuman gak enak. Iya, agak deg-degan ya. Agak repot ya. Aduh, kayak gitu. Kalau aku sih masih keperjuangkan sampai hari ini yaitu datang tepat waktu setiap hari sih. Itu masih diperjuangkan. Jadi mohon maaf jika mungkin beberapa kali ada ketelatan ya. Aku yakin kalian semua juga begitu sih. Iya. Kami juga pernah telat. Nah, Apalagi itu. aku paling telat juga. Oh bener. Ah itu dia. Cuman baiknya dan perlu diapresiasinya teman-teman siaran ini ketika ada yang telat semua mampu mau untuk menghandle itu gitu. Yang penting kita saling komunikasi aja. Gercep ya. Oke. Sekarang ke Kartini. Kartini menyiapkan Oke, sesuatu kalau nih. selama ini banyak ya pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya kan Tini itu tipe orang yang kayaknya tuh orang susah untuk public speakingnya sulit gitu ya. Dan kalau bisa dibilang introvert sih. Karena kalau ngelihat orang banyak tuh serasa kayak benar-benar capek banget gitu. Jadi selama siaran tuh kayak ngerasa udah mulai dilatih untuk ketemu banyak orang juga. Jadi ya pengalaman nambah lagi dan sisi introvert yang itu udah mulai agak terkikis sedikit-sedikit gitu. Apa ya buat kita? Yang mood, tentang mood si Wira tadi. Kalau aku jaga mood kalau pas lagi siaran gitu ya, paling kalau zaman dulu ya karena anak-anak Facebook gitu ya ngeliatin
potongan-potongan video yang lucu-lucu gitu karena dulu kan nggak ada TikTok ya, hiburan kita pure cuman Facebook Facebook doang. oke. Jadi palingnya itu atau misalnya kalau zaman sekarang kan enak ya mau lihat buku, lihat e-book. Kalau dulu tuh ke perpustakaan beneran. Cari materi siaran tuh bahkan sampai ke perpustakaan nih, lihat-lihat tabloid. Berarti penuh perjuangan banget ya. Ya. Luar biasa kami. Mood yang paling Kartu perpusnya berguna loh. Masih ada nggak kartu perpusnya sampai sekarang? by the way, Kayaknya yang lain nggak setuju ya, gitu sama gitu. Enggak, gitu beda-beda. Sekian lama baru tahu kalau itu perpus. Baru kebanggaan sekarang. by the way dulu honornya paling tinggi berapa ya? Belum saja. Sabar, ditahan dulu pertanyaannya. Buru-buru banget Bang, mau kemana ya? Enggak, kayaknya tahu banget gaji kita dulu. Oke. Untuk Aditi. 20 ribu. Kenapa? Nggak, aku selalu mood setiap hari gitu ya. Karena hidup itu show must go on, nothing tulus, apapun yang kamu lakuin, yang penting kamu happy. Nggak usah berharap orang membalas kebaikan kamu, tapi yakin kebaikan itu datang dari mana aja. Yang penting pagi-pagi bangun tidur biasain harus senyum, karena biasanya kalau bangun tidur terus udah bete tuh seharian tuh pasti bete banget. Ngaruh Jadi banget ya? Kalau ngaruh menurut aku. Jadi kalau bangun tidur walaupun seberapapun berat masalah hidup kamu, urusain tarik nafas terus senyum, udah gitu. Bisa menjadi referensi nih. Banget lagunya Bondan gitu ya. Karena sendiri. Iya. Oke. Senyumnya gimana? Tahan-tahan ya bang. Di rumah pendengarnya langsung apa? Kita mah eranya Sal Priadi, mohon maaf. Kalau aku sih ya mungkin kalau dibilang lebay atau enggak, tapi buat aku ya kalau tiap siaran itu selalu kayak selalu gugup. Itu yang aku nanti. Karena apa? Karena kalau aku nggak gugup, aku nggak men-challenge diri aku dan Kok sama sih? kayaknya itu yang aku selalu nantikan. Gugupnya itu yang aku cari gitu. Jadi aku terus mau cari yang terbaik terus, dan aku usahakan bikin punchline atau kayak gimana sambil belajar itu sih. Jadi kalau benar kalau katanya Diti itu selalu bahagia sih, kayaknya overall ini jawaban kenapa kita masih stay di sini ya, karena kita bahagia di RRI. Ya kan? Kenapa sampai ada generasi selanjutnya ya, karena kita stay selain kebutuhan hidup. Curhat Bun. Oke, jangan lanjutkan. Disclaimer ini agak bahaya. Kayaknya udah nggak ini Kak Andre ya mau kusebutin. Jadi mending dicegah duluan deh. Itu gugup atau tertekan? Karena karena aku orangnya profesional sih. Nah, tapi emang benar. Jadi aku ingat kata teman-teman ini dulu waktu awal masuk, mau bagaimanapun kamu harus tetap profesional walaupun lagi ada masalah hidup, kamu harus tetap ceria, kata teman-teman dulu gitu waktu awal masuk. Nah, salah satunya yang bikin ngejaga mood itu karena enaknya dulu belum ada Kaime yang sebagai MD hari ini, jadi kita bisa ngatur lagu sesuka kita kan ya. Jadi ya aku putar lagu-lagu yang bikin adrenalin naik, yang beatnya up lah gitu. Karena kayak ya itu tadi mungkin ada Bondan, ada Fangkop, ada macam-macam, ada Kota. Sesuai selera musik Sesuai ya? selera musik benar. Oke. Itu sih biar moodnya naik. Berarti dulu selera musiknya radio ini tergantung siapa penyiarnya. Yes, berarti ya? benar. Yes, Benar banget. tergantung suasana hati penyiarnya. Kadang bener. Kadang aja pendengar udah tahu kok. Kadang pendengar udah tahu siapa penyiar-penyiarnya tanpa kita harus ngomong karena dari dengar lagu. Jadi sahabat kreatif waktu itu kok, oh ini pasti Kak ini yang lagi siaran. Ini yang lagu terus nih nggak pernah calling, ini pasti Diti. Buka kartu sendiri. Tapi dulu tuh paling bangga kalau misalnya lagi nongkrong gitu ya di warung gitu ya, atau di kaki lima, dia puter radio nih Pro 2 gitu. Dia nggak tahu kalau kita yang duduk nih penyiarnya gitu. Dan kita tuh bakal ngerasa tuh pengen, Mas, aku lo penyiarnya. Kalau sekarang kan era-eranya mereka udah ketahuan banget gitu ya. Iya. Layar lagi YouTube streaming yang habis itu dipublis lagi. Bener. Iya. Kalau kita dulu bener-bener disembunyiin, emang nggak kelihatan. Ya, Kadang nggak ada yang tahu kalau mungkin kita itu itu salah satu sebenarnya yang mungkin penyiar. kurang enaknya ya waktu Iya. zaman itu ya. Atau jangan-jangan ada yang baru tahu kalau kita penyiar Pro 2. Mungkin ya mungkin. Oh gitu. Ini
nih orangnya. Tapi kan Kak sekarang tuh udah jarang banget nih siaran nih. Pernah nggak sih ada momen tersendiri tiba-tiba kangen pengen siaran tapi udah diisi sama juniornya? Pernah nggak? Udah tidak ada lowongan. Gue ambil jam penyiar. Wah, langsung ya. Enggak, sebenarnya kita seneng, kita tetap digaji. Yang penting absen. Sering-sering aja sih. Oke. Atau kita balik siaran lagi semua yuk. Boleh. Jangan dong. Jangan. Gak apa-apa, ntar kita jadi jadi penyiar. Karena posisi ya cewek. Aduh. Oke, ini kan 79 tahun hari raya. Hari raya. Hari raya Republik Indonesia. Ya. Yang ulang Hari raya tahun- masih lama, Jay. Ulang tahun yang tuh kan. Ke-79 kelihatan guys, yang RRI. udah tua, guys, butuh minum. Butuh Minum minum dulu guys, minum dulu. Oh, siap. Ketahuan banget ya. Ketahuan banget. Lama nih soalnya udah. Udah sepuh. Umur obetnya cepat banget Dari ya. 70 sekarang 79 tahun. Iya. Kira-kira ada nggak di yang ke berapa tahun yang kayak duh ini momen yang paling best lah pokoknya. Yang nggak bakal kelupa gitu. Ya walaupun semuanya tiap tahun pasti ada momen tersendirinya lah. Nah, mungkin pasti ada momen-momen yang kayak aduh ini kan nggak bisa dilupain nih. Kayak aja deh mereka. Oh, Iya. kalau aku ya, kalau aku waktu pertama kali jadi MC di acara Hari Radio. Itu yang keberapa tuh? Itu yang ke-77 kalau nggak salah. Di mana Bang? Di belakang? Auditorium. Di auditorium. Dan itu single ya. Jadi nggak ada teman ininya tunggal. Ya kalau yang gugup masih gugup. Gitu. Tantangannya di situ jadi berkesan juga begitu. Mimi, kalau aku karena daya ingatku pendek ya. Jadi ya aku yang paling berkesan tahun lalu sih, karena baju daerah gitu, jadi vibes-nya beda banget dari sebelumnya gitu. Kita mempersiapkan, kita dandan, kita siap segala macam. Terus tuh dengan kehadiran kalian itu juga meramaikan sih. Buat aku sih jadi lebih berwarna gitu. Mohon maaf, saya belum ada tahun lalu. Mohon maaf. Nggak, diajak ya. Itu tahun lalu karena ada kalian sudah hadir di RRI Tarakan, terus lagi pakai baju adat itu sih yang kayaknya feelsnya lebih dapat, terus lomba-lomba gitu. Kalau aku sih tahun lalu ya, karena mungkin umur jadi nggak bisa ngingat yang lama. Belak-belakan sekali, Bun. Yang tahun lalu. Siapa? Pura-pura nggak tahu. Kalau aku dulu inget yang paling dulu tuh yang nggak bisa dilupain sampai sekarang tuh ya, kalau sekarang tuh kan beda ya, nggak terlalu banyak event. Kalau dulu itu seminggu sekali, ya malam minggu pasti ada event. Kadang malam Sabtu ada event, malam minggu ada event. Itu yang paling nggak bisa dilupain. Jadi kadang stay di kantor dari pagi, habis sholat subuh lah udah turun ke kantor. Kadang tidur di kantor, habis sampai malam, tengah malam. Jam 1, jam 2 baru pulang, besok gitu lagi. Kita prepare-nya cuma seminggu ya. Masih ingat kan dulu tuh? Kayak tiap malam minggu tuh pasti ada event. Jadi rame banget, karaoke udara dan lain sebagainya. Dan itu terlibat gitu. Jadi kayak, ternyata bisa ya kayak gini gitu. Tapi akhirnya ya udah terkuras tenaganya di sana gitu. Kalau kamu bagaimana Pak? Kalau aku semua hari radio itu berkesan gitu ya, karena awal-awal dulu di RRI juga begitu ditunjuk pertama kali jadi pembawa obor Tri Prasetya tuh sesuatu yang wah banget gitu, bahkan sampai 3 tahun berturut-turut jadi pembawa obor gitu. Kayaknya harus dibayar nih ya. Tapi berkesan semua sih, maksudnya nge-MC juga kemarin juga yang berbeda tuh karena kemarin ditandemin sama Wira ya, tahun kemarin tuh itu juga jadi sesuatu yang beda sih. Jadi ada kayak lintas generasi lah gitu. Jadi biar bisa gimana sih bisa menjadi seusia mereka gitu kan. Tapi pada intinya semua hari radio tuh semuanya berkesan lah. Berkesan. Oke. Nah, ini kan kalau kita di RRI itu kan baik itu yang di studio ataupun outdoor ya pasti setiap kita ada acara pasti ada gugupnya nih ya teman-teman. Nah, kalau dari kalian itu gugup terluar biasa itu kalian di event apa? Dari dia dulu deh. Gugup sampai bergetar-getar. Tuh Bihanes waktu gelaran kemarin ya. Jadi tuh aku tuh yang ini pagelaran pasca pemilu. Gece. Sama Dayang ya Dayang. Iya, berdua nih. nge-MC. Oke. Dia MC. Krik-krik.
Oke Jay, lanjut Jay. Nggak sadar kalau masuk di plan. Iya, karena Baru pertama kali ya? pertama kali kan first time. Oke, it's okay, no problem. Pertama kali ya? Dimaklumi bang. Jeff sama bagus. Makanya aku dari itu bukan lihat kamera tapi lihat TV monitor yang di sana. Kok kita keren banget ya? Harusnya kita lihat kamera kan ya? Off self ya. Oke. Enggak kan kita padahal kita tuh lihat kamera, lihat monitor. Seakan-akan kan ngeliat kalian, padahal enggak sih. Lihat ke situ. Kalau di sini kita ngeliat kayak gitu. Ya masih mau cerita. Mohon maaf ya. Jadi waktu kayak yang paling deg-degan, paling berkesan jujur pagelaran sih. Baru pertama kali pegang acara yang sebesar itu dan situ banyak belajar jujur. Banyak belajar bagaimana cara tampil di depan umum dan orang penting pastinya Benar. karena RRI yang datang pasti orang penting semuanya gitu, para petinggi lah gitu kan. Jadi kayak ada Bulan depan naik gaji. Amin, siap, amin. RRI, amin. Pakai sta, tandai pakai sta. bisa pak naik lah pak. Oke, pagelaran. Lanjut. Next. Viral. Apa nih bang? Yang paling Luar biasa. Gugup Pas luar ngapain? biasa. Sebenarnya semua gugup, semuanya gugup. Cuman apa ya? Kayaknya ini yang paling gugup nih. Enggak. Jadi aku tuh tipe-tipe yang kalau mau bawa narasumber atau apapun itu harus prepare dari jauh hari. Kayak gitu. Jadi nggak bisa bilang kayak Wira besok ada narasumber nih. Nah itu aku pasti gugup kak. Gugupnya luar biasa banget. Langsung overthinking Kayak gitu. ya? Langsung overthinking banget kepikiran besok mau nanya apa ya. Betul. Walaupun mungkin pertanyaan udah disiapin nih. Udah disiapin 30 pertanyaan tapi habis dalam 10 menit. Karena saking gugupnya. Bener gitu. Iya, sebenarnya kalau gugup tuh setiap event pasti gugup karena kita kan mau berikan yang terbaik gitu kan kak. Kayak gitu. Jadi semua event gugup sih. Makasih ya Wira sudah mewakili. Sekian dan terima kasih. Ya, sama sih. Ya sama. Selesai. Terakhir. Yang pro 2 cover. Oh iya. Nah, yang bikin saya paling gugup adalah ketika saya salah ngomong kalau siaran. Iya, pro 2 ini. Ya. Jangan diangkat lagi dong. Trauma ya. Udah dikubur hidup-hidup ya. Dia salah apa? Ada deh. Nanti kita spill di belakang ya, guys. Kasih tahu dong. Dia salah apa? Oke. Tahu dong, ngingetin. Sampai nyebut keren loh. Oh iya. Sampai nyebutin Iya, bener banget. Wow. Gitu kan pancingannya dulu kan biar masuk. Ikan kali dipancing. Tapi keterusannya kok aja ya. Iya, tetap apresiasi. Oke, kalau aku sih yang tergugup ya, bener setiap momen pasti aku gugup. Bahkan juga saat siaran biasa pun aku masih bisa gugup. Nah tapi momen yang paling gugup yang gak pernah aku lupa sampai sekarang itu adalah di minggu pertama aku siaran. Dan ya karena kayak itu 5 jam tuh benar-benar gak terasa saking aku gugupnya dan itu keringat dingin AC. Tahu kan AC kita dulu gimana ya? Kaca kita tuh sampai basah banget ya Bisa saking ngeluarin es dinginnya batu AC gitu ya? itu. Bener, sampai ngeluarin es batu lah gitu. Itu aku keringatan gitu. 1 minggu pertama di mana itu gugup saat siaran, gemetar selama 5 jam, terus sakit. Sakit karena mungkin gak terbiasa sama yang harus subuh apa segala macam gitu ya. Dan itu syukurnya menjadi penyemangat di saat aku mulai jenuh atau apa, selalu ingat wah perjuangan itu keren banget sih. Dan gimana feel-nya dulu segugup itu dan gimana kemajuannya sampai hari ini itu menjadi penyemangat sih buat kita semua. Oke, that's it. Nanti ini Kak Kartini. masih ada. Oke, kalau gugup itu pasti setiap event juga sama kayak teman-teman yang lain. Cuman yang paling gugupnya ketika first time-nya ngebawa acara, entah itu sore ceria atau mungkin di acara pagi dan itu ada narasumber. Dan itu sulit sih untuk mengatur kegugupan gitu ya, karena kan wah, kayaknya udah lupa tapi ada beberapa gitu. Tapi yang paling Oke, yang Tini ingat sih waktu itu, oke. Kayaknya kemarin yang waktu itu dialog bareng UT.
Itu gugup banget sih karena kan narasumbernya bukan orang biasa gitu ya. Iya, itu yang di luar studio tuh gugup sih karena apa ya, persiapannya itu benar-benar kayak sehari 2 hari gitu, dan narasumbernya itu kan istilahnya apa ya, orang tingginya UT gitu ya untuk di Kota Tarakan, jadi ya agak sedikit nervous lah gitu, bingung nih mau ditanya apa gitu. Harusnya persiapannya 1 bulan tuh, sekali puasa 30 hari ya kan, habis itu lebaran. Tapi ada nggak sih maksudnya bedanya ya yang kalian ngerasain gitu kan, kayak misalnya followers nambah, banyak yang kenal gitu selama kalian siaran di RRI, jadi kebanggaan. Oke. Ini nih, suka ini. Itu nggak sih, maksudnya kan ini bangga jadi bikin story. Kalau kita kan nggak bisa bikin story ya dulu ya. Aku tahu J mau jawab apa. Aku jadi banyak dikenal sama cewek-cewek. Ya, itu kan benefit yang kalian dapetin selama kalian bergabung di RRI Tarakan. Habis ini ada yang lagi nih. Gimana? Alhamdulillah, untung aku pakai second account, jadi Wah, pokoknya kalau ada second account nih. jadi IG pertama aku masih belum bisa bagus, jadi alhamdulillah ada aja sih yang DM. Ada aja alasannya nih. Ada banget Kak perubahannya, jujur ada banget. Kan kalau dulu DM-nya sepi ya. Sepi banget. Sekarang alhamdulillah rame gitu. Apalagi kalau ada yang nge-mention ya. Iya, tapi kadang bikin bingung juga Kak. Kan ada IG RRI Pro 2 ya. Kenapa requestnya nggak kasih itu aja? Kenapa harus DM ke saya? Kayak ada maksud di balik batu gitu. Ya tapi emang kayak gitu sih biasanya, kayak Siapa tuh? biasanya lebih enggak, tapi emang sering kayak gitu. Kadang kita siaran itu mereka nggak request, mungkin karena takut kelamaan dibaca sama orang-orang yang lain. Mereka berpikiran, oh aku tahu ini sama si Wira misalnya, tahu ini sama si Ime gitu, ya udah deh mending langsung DM, aja dibaca. ya, bisa lebih jalur orang dalam gitu ya, bisa jadi cepet dibaca ya kan. Balas J. Aja. Kalau dulu kan kita Facebook namanya image lalu cala. Aku Aku dulu Diti Azah. Hanya 4 ya. Ini yang masih zaman huruf A diganti Oke, huruf kita buka-bukaan nama akun. Oke. Kalau aku dulu Facebook aku Diti Azah pakai Z ya. Dulu kalian ingat ada film itu yang Ande Lumut? Ande Lumut. Itulah nama akunku dulu. Ande Kamu apa, Lumut. Andre? Masih ada nggak sih? Kayaknya masih sama sih, Andre Dwi Rianta, nama asli, cuman ya huruf-hurufnya huruf biasanya besar, diganti kecil, 4. Iya. Terus bionya PT Mencari Cinta. Cinta abadi. boleh dicari lagi. Kamu sebenarnya gen apa ya? Oh, kalau kami sekarang pakai nama-nama yang huruf kecil semua. Kami pakai bendera-bendera negara gitu. Tapi jujur nih kayak jujur RRI Pro 2 tuh udah dikenal banget sama masyarakat, jujur banget. Oke, ceritain dong Iya. bangga. Iya, karena gini Kak, sekarang tuh kita tuh penyiar Pro 2 gitu ya, udah kayak dianggap sebagai tempat curhat. Gitu. Kadang banyak teman-teman followers di luar sana yang DM ke kita curhat, aku lagi ini nih saran dong. Kadang mereka jadi jadiin kita tuh tempat bersandar, sampai kita bingung kita bersandar di mana. Gitu, bingung. Jaga malam. Jaga malam maksudnya kurang lebih dengan Pro Night Alpha. Iya. Jadi mereka request sekaligus curhat colongan. Oke. Beda nama aja sebenarnya. By the way, dulu segmennya apa aja nih? Kan kami ada Sepada. Santai siang, sore ceria, jaga malam. Ini kita mau nanya ke mereka nih. Oh. Benefitnya belum selesai. Ocha benefitnya. Benefitnya adalah mama saya cerita kemana-mana. Kebanggaan keluarga. Iya, seperti itu tepatnya. Dan semua tante-tante saya bertanya, Cak, aku waktu naik mobil dengar kamu ngomong gitu. Ya bangga dong. Terus dia tanya, itu dibaca nggak? Gitu. Bang ngomongnya, kok lancar banget? Gitu kan. Terus aku bilang, aku dengan sombongnya, aku bilang, enggak, aku keluar dari otak aku aja sendiri gitu. Agak Kamu bangga udah dengar gitu. sekarang ini. Iya. Padahal aku baca. Kurangi uang jajan. Padahal chat GPT tante. Tapi emang benar katanya Ocha sama Wira ya, jadi banyak yang dengerin sekarang kan. Iya. Kalau misalnya kayak kita lagi jalan itu kan, kalau misalnya mobil zaman sekarang kan lebar-lebar ya layarnya. Jadi 1,5
107 gede wah. Oh, Senang bangga, ada bangga. bangga. gitu. Benar-benar. Terima kasih loh pendengar. Terima kasih selalu setia. Ada yang nge-mention terus lagi ada yang terus nggak usah terus kita lihat di layar mobilnya orang ya 107. Aduh itu apresiasi yang luar biasa. Benar. Terus aku pernah kayak ke bengkel, ke dealer, ke warung-warung Ya. Pro 2. Jadi jangan malas scrolling. Itu kunci utama ya. Tapi jujur Fun habis fact- gitu kan, fun aku fact-nya jadi itu- sering calling. Iya. Fun fact-nya itu yang kayak mobil-mobil yang apa ya, yang pokoknya begitulah, yang apa? Aku ngomong ini. Ya udah mobil. Yang apa ya? Ya pokoknya itu lah. Itulah pokoknya ya, yang kasih penumpang tuh. Kalau muterin Pro 2 Tarakan aku baru sadar juga. Jadi ada cerita. Taksi Jadi- online. Taksi online. Susah ngomongnya. Jadi ada momen baru-baru yang sudah di sebelum Tarakan ini. Jadi di mana tuh rata-rata yang kan banyak tuh para orang dari luar kan. Muter radio, ternyata radionya 107 MHz. Jadi Wah. kaget. Jadi kamu ini suara kamu ya, suara kamu. Oh iya. Jadi Iya, kayak iya, mereka iya. muter ternyata baru sadar itu, dan situ juga kayak apa sih, kayak memperbaiki diri lagi kan, takut ternyata pengen denger nih. Benar. Kan bukan didengerin sama anak muda aja ya. Iya, sama Iya. tante saya pun Terima didengar. kasih buat abang-abang yang itu loh pokoknya. Oke. Semua ya. Hal-hal yang disenangi dan menguntungkan lah. Oke, yang pertama alhamdulillah punya gaji. Itu siapa? Serius, Oke. karena saya kan anak rantau ya, teman Pro 2 buat kamu yang belum tahu. Dan di sini saya hidup dengan gaji sendiri, puji syukur di sini. Kirain Makanya sama gaji tetangga. Iya. Ya walaupun tetap harus double job ya di luar karena tuntutan hidup juga impian. Ya. Dan ya sama banget sama Ocha. Kalau Ocha mamanya, kalau aku bapak aku. Halo Pak Firman ya. Iya, salam dari teman-teman dan bahkan nenek aku juga di Malinau mereka itu ceritain aku anaknya begini-gini. Digibahin ya? Digibahin. Baru kali ini aku rela digibahin. Iya, digibahin sekeluarga itu senang banget sih rasanya. Ya. Bener, karena ada aplikasi RRI digital. Bener. Tuh boleh download ya, boleh download. Iya. Juara kan masih Tarakan. Oh, ada harinya. Sama di ketinggian berapa meter dari permukaan laut lah. Sampai Tanjung 1000 situ mdpl. kadang-kadang. Baru bisa kedengaran. Butuh effort ya. Kalau ini sih benefitnya itu lebih apa ya, bisa menahan untuk tidak terlalu nervous ketemu orang juga, yang tadinya agak sedikit gugup takut ketemu orang, sekarang udah mulai agak welcome lah istilahnya. Terus ya kayak teman-teman juga sering ditanya, itu baca siarannya ada teksnya ya? Enggak kok, itu improve aja gitu kan, jadi kayak ada sedikit rasa bangga, oh ternyata bisa ya gitu. Kita dilontarkan juga ya sama orang-orang. Iya betul, karena kan aja, jangan kan baca teks, baca kodam aja bisa. Kosong, kodamnya kosong gitu ya. Ime Fitrian kosong. Kodam Andre, kodok Jumba. Kak Diti Naga. Kosong. jadi Balik ke merasa pertanyaan bangga tadi. juga Favorit, sih. acara favorit. Masing-masing. Iya. Mas Andre lah. Oh, kalau aku dulu. Kalau acara favorit karena dulu aku paling sering diajak tukeran sama kakak-kakak. Itu hits musik kayaknya. Kalau yang musik. Ya musik. Oh iya. Pro 2 jazz musik. Itu dari jam 3 sampai jam 8 malam jazz musik. Iya benar. Makin bagusnya acara itu ya. Acara favorit banget. Bagus banget lo acara itu. Wih, luar biasa lah. Acara relay. Relay. Iya. Kalau dulu ada namanya ICU, I Challenge You. Oh seru. Seneng banget. Ya, ICU itu transformasinya ke MLC, benar. Belum. Kalau aku dulu karena di Pro 2 juga masih sambil kuliah gitu ya, sering tukeran dinas malam ya. Jadi acara favoritku adalah Pro to Night Out. Karena di sana tuh juga kadang-kadang tuh pendengar kita gitu ya, sahabat kreatif di rumah tuh lucu-lucu gitu SMS-nya. Kadang udah SMS request di bawahnya, "Kak, ini nomor aku ya." Wah, maksudnya apa tuh? Dilanjutkan sama Mas Andre di chatnya langsung. Tadi ya katanya. Dikirimin makanan nggak Kak? Bener, kalau dikirimin makanan dulu pernah. Pernah ya? Dulu pernah.
sama pendengar dekat sini tuh dikirimin martabak dulu. Namanya siapa? Dulu zaman Hati-hati di security-nya rumah, Bang. yang nganterin ke studio. Bang, yang Ada di rumah, titipan. Bang, hati-hati di rumah, Bang. Di rumah. Ya kali aja nonton gitu. Makasih martabaknya. Suaranya langsung berubah gitu. Bilang beli. Suaranya langsung jadi pro satu. Oke, lanjut ke Titi. Udah tadi dijawab. Acara yang paling disuka adalah Just Music dan Relay. Relay dan rekaman. Top 20. Iya, acara paket tuh Top 20 internasional. Dulu belum ada internasional ya? Top 20 doang, Top 20. Talita, tanggal lagu Indonesia Teratas pakai S. Jadi Karena kita bisa tidur di situ. ya, jadi tuh Talita, Relay sama Just Music itu udahlah. Apalagi Just Music tuh, kamu bisa muter lagu yang paling kamu suka. Udah langsung selera, dengar lagi tidur. Dua ya. Ya. Kalau acara maksudnya yang di luar event-event gallery yang sifatnya outdoor itu apa? DJ kemarin di depan. Masih ada videonya, Bro. Produk hits ya? Bukan. Bukan. Emang iya yang DJ kemarin Kan MC-nya aku sama dia. videonya ada loh, masih. Iya, Oh, nggak? Produk hits. Nari tiang kan? Berdua. Oke, next. Gak usah debat dulu. Next. Itu DJ. Diti sukanya sih relay, chat gitu kan. Ya. Pokoknya kelewatan kalau udah sampai kelewat juga itu. Tapi kalau aku sih ini ya aku sukanya produk kreatif, bener. Karena pertama itu siang itu cerah, aku nganggap bahwa produk kreatif banyak yang dengerin aku. Terus lagi itu men-challenge aku untuk siaran terus calling terus gitu. Itu sih maksudnya ya agak minta puji sih sebenarnya jawaban ini. Cuman ya emang Campur kayak ya. gitu, berdua kreatif gitu. Karena buat aku ya aku abis pulang biasa kan pulang dari jam 3 sore pas sama-sama orang pulang, ya udah malamnya udah selesai. Kalau Kayak acara gitu. mungkin yang kurang seru. Kalau acara yang kurang struck itu nggak ada sih kayaknya, aman aja sih kayaknya. Dulu subuh-subuh kita dulu 101 itu masih ceramah. Yang nggak struck itu tahu nggak sih fun fact-nya Pro 2 itu pernah siaran sahur. Iya, bener itu pas. Nah itu Dari sekali jam berapa, setahun. Kak? Dari jam berapa? Cuman setahun itu doang, itu Iya, dong. Itu pernah, itu nggak enak. Itu pernah dicoba, tapi cuman setahun doang. Abis itu tahun depannya lagi enggak, karena nggak ada yang mau. Nggak akan ganti kasih. Trauma ya. Mohon maaf ya, bukan maksudnya. Karena kalau untuk anak muda waktu itu untuk bangun pagi datang ke kantor jam 2 pagi. Berat banget. Oh itu. Pada DP namanya Ime Fitri. Kak Ime 99 panggilan tak terjawab dari Kevsta. Iya, bawa bakal sahur. Sebenarnya kalau ke jam 2 jam 3 itu nggak terlalu ngantuk, tapi pas ke jam 4-nya itu mau ke subuhnya itu mungkin kalau siaran sejam 2 jam aja masih sanggup. Tapi kalau udah sampai jam 5 ya kemarin sampai jam 5 subuh. Aduh itu. DP namanya luar DP, biasa. NIP-nya 1984. Maaf Pak. Itu kan dulu. Itu dulu. Gara-gara sore ceria. Oke, Ini next. kita menyesal bikin acara Ini apa? Ini acara sore ceria apa penghancur karir ya? Next Bang Andre. Oke, kalau aku pro to night out juga karena kebetulan masih kuliah ya waktu itu, jadi lebih sering tukaran, jadi lebih sering masuk malam. Dan asiknya ya itu bisa interaksi dengan sahabat kreatif pada saat itu, SMS-an. SMS aja. Yang di rumah. Siapa Ini Bang. pesannya pakai sayang. Mana dulu SMS sekali gratisnya 1.000 lagi. Jangan. Orang zamannya itu BBM-an kok. Oh, Tuker-tukeran pin langsung. By the way, dulu acaranya apa aja sih? Dari jam berapa, dari pagi sampai malam tuh acaranya apa aja tuh? Ada Produk Morning Morning Zone. Zone. Yang siang produk kreatif. Nah yang sore nih. Yang sore apa ya? Pro 2 evening. Kita lupa semua ya. Yang sore karena jarang dia sore nih. Iya, cuma sore yang kita lupa. Numpang-nampang. Cuma nama acara besarnya tuh kita lupa apa gitu ya. Evening, afternoon delight. Afternoon Delight. Ya, Afternoon Delight. Nama dulu program tuh English banget ya. Iya. Pro Tonight. Dulu kalau nama acara di Pro 2 tuh British banget gitu. Jadi iya British gitu. Jadi ya biasa lah lidahnya tuh harus So that's dipaksakan. why we are Apa lagi apa?
Lu lulusan bahasa Inggris aja. Lebih ini ya, dulu lebih acaranya lebih enak-enak kayak moodnya sendiri ya. Kalau sekarang Iya, kan kita benar. udah ditentukannya dari atas, dari pusat Itu langsung. ditentuin juga ya. Juga. Emang baru sendiri dari zaman dulu RRI-nya ada di RPP. Yang kalian tentuin cuma lagunya doang. Oh, lagunya doang. Kalian pikir itu acara yang kami mau? Siap, salah. Enggak. Tiap tahun pasti berbeda Karena karena kami mau tuh sebenarnya Pro 2 hits. Sama jazz musik. sama jazz musik. Oke, kalau ke kita nih, Kalian acara favoritnya. dari Dayang ke Kartini dulu deh. Acara favoritnya itu kalau untuk sekarang ya itu Sore Ceria, karena kan waktu nggak begitu kerasa ya, dan kalau di jam-jam sibuknya orang kan pas pada pulang kerja gitu, jadi lebih banyak yang yang untuk denger yang ya. berkendara roda 4 itu pasti sering dengerin Pro 2 FM, jadi Oke, tambah berarti mulai seneng. besok ini Sore Ceria terus ya. Oke. Oke, selanjutnya next. Dayang. Next. Oke, kalau aku sih yang paling suka tuh siang sama malam ya. Santai siang sama jaga malam. Jangan galau malam-malam. Karena siang tuh sama kayak Kak Imi tadi katanya. Aku rasa itu banyak yang denger. Dan juga itu biasanya siang itu adalah yang paling banyak aku calling ya. Daripada acara lainnya. Mood. Bener. Apalagi jalanan ini kan rame gitu. Dan pernah juga dapat notice orang tuh seneng gitu. Aku sebutin. Kebetulan di acara itu ya. Pas di acara itu, dan ya senang banget lah tahu ada orang yang senang disebut namanya, makin sering tuh aku sebut. Nah, so buat kamu besok-besok ya bisa vote juga di Santai Siang, acara itu Pro 2 hit list namanya. Kemudian kalau jaga malam tuh kan ada puisi dan lagu tuh, tuh senang banget yang memang baru-baru di tahun ini ya kita buat juga, itu tulisan kita-kita pada bacain gitu. Dan itu sebelum puisi dan lagu juga kita ada segmen curhat-curhatan. Nah, itu jadi banyak banget. Bener, kalau misalnya nggak ada yang curhat, kita yang curhat. Ya. Jadi itu adalah momen di mana itu adalah momen di mana Tapi bener. dari semua segmen Jaga Malam itu yang paling ikonik karena ada Paling biasanya ikonik. kan kayak Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kayaknya Jay terus deh. Penyiarnya yang galau. Iya, bener. Ocha. Aku paling suka Pro 2 hit list. Biasanya tuh kan kalau Pro 2 hit list kan lagu-lagu hits kan. Terus aku biasanya sisipin tuh 1-2 lagu kesukaan aku. Terus kalau ada yang vote lagu kesukaan aku tuh nggak suka, ih sama gitu. Aku juga suka lagu itu. Oh, sama. Jangan jodoh. Ini rupanya orang yang suka nyisipin lagu sendiri itu Ocha. Ketahuan deh ini. Praktis dari rumah. Artis bawahnya. Playlist sendiri ya. Jangan dibocorin ya. Next. Kalau aku Sepada sama Santai Siang. Sepada, karena kalau Sepada itu kan masih pagi banget ya, energinya masih full banget buat Full banget calling. baterai ya? Terus banyak yang berangkat kerja, jadi dengerin banget gitu. Iya, apalagi pernah dapat DM dari teman-teman Pro 2 yang aku juga nggak kenal nih, bukan followersku malah gitu, dikirimin lagi siaran direkam di dalam mobil, itu seneng banget. Maaf, saya banyak yang nge-tag dulu ya, maaf ya. Di Facebook. Di IG dulu banyak saya kalau di tag sih. Cuman kadang malas di post. Sama ini juga Santai Sampai Siang. kadang males Pernah ada yang DM minta request lagu, diputerin lagu ini sambil mau tidur siang. Itu benar. Mimpinya ketemu Wira itu. Mas, jari manisnya masih kosong, Mas. Next. Kalau aku jujur sih sebenarnya Sepada sih kayak waktunya lebih makanya kenapa aku sering Sepada karena informasinya lebih beragam kalau Sepada mulai dari olahraga, hiburan, terus tuh nasional, jadi lebih enak lah ngambil informasinya. Terus tuh Pro 2 hit list tuh sebenarnya enak sih, jadi kayak belajar calling di atas lagu yang kayak kayak memperkenalkan lagunya sama olahraga juga gitu, jadi Cerita lebih di balik enak. lagu ini Iya. Iya, seru. Tapi sebenarnya jujur lebih enak Sepada karena waktunya dari jam 5 sampai jam 10, sampai jam 10 kita bebas dia mau ngapain. Oke, lebih panjang ya waktunya Panjang. liburnya. Sebenarnya Oke. enak. Effortnya harus bangun subuh. Tapi setelah ini gimana Jay? Masih mau lewat jam 5 lagi nggak? Alhamdulillah sih kalau lewat dari 30 menit nggak pernah sih, paling lambat 7 menitan lah. 7 menit sebelum closing ya. 29 menit ya.
Kalau yang paling gak disuka nih, kan yang paling disuka, kalau paling gak disuka apa? Aku jaga malam sih. Kalau aku sepada sih. Iya, sepada. Benar. Aku sepada karena aku tuh nggak bisa bangun pagi. Aku bukan seorang morning person. Iya, susah karena aku anaknya suka begadang. Kan aku si Dayang, penyayang yang hobinya begadang. Kalau Tini sih sesuai mood ya. Kadang suka sepada, kadang suka santai siang. Iya, random banget gitu. Jadi bingung maunya apa. Dia lagi suka sepada, gimana? Makanya sulit untuk dimengerti ya maunya apa gitu. Iya lagi. Tapi di jaga malam itu ada ikoniknya Mars, apa namanya Mars? Penutupan. Terus Ambon. Males kan pagi ya. Itu agak seru sih kalau dengerin. Ya, aku tahu kenapa aku suka itu karena udah selesai kan siarannya. Jadi tambah semangat ya. Kesempatannya aku mau jujur nih kak, mau jujur nih. First impression ketemu kakak-kakaknya di RRI. Karena aku masuk tuh 2023 ya, 2003 bergabung di RRI. First impression ketemu sama Kaime ya, sama Kaime itu canggung. Kalau dilihat kayak wah kayaknya nih orangnya ganas nih. Galak ya. Jadi jujur nih kak. Jadi pas lagi mentoring gitu kan, pas mentoring aku tuh disuruh nyari informasi terus kak. Kuyain pada dalam hati kan. lamanya gitu ya. Jadi ya yang paling banyak PR-nya ya. Iya Kak Ime. Oh maksudnya. Kak Ime. Kayaknya aja ngerasa deh, curhat juga. Ini urutan ya. Ini kalau dari perspektifku dari Kak Ime, terus tuh Kak Diti, terus tuh Bang Andre. Jadi level keganasannya. Ya, level ya. Kenapa kamu bilang aku galak? Paling baik ya. Kenapa kamu bilang aku galak? Padahal aku tuh imut banget, welcome banget gitu. Kasusan sama Kak Tini waktu itu. Iya. Kalau Bang Andre aku nggak ketemu ya waktu itu. Iya Bang Andre kan ketemu sama Bang Aldi. Kenapa kamu bilang aku galak? Padahal kan aku imut dan lucu gitu. Pada saat itu kakak bilang kayak gini, kamu cari informasi ya 5 menit lagi. Tremor. Iya, emang dikasih waktu. Terus pada saat Kak Ime latihan terus di depannya di sini, latihan terus. Padahal udah dehidrasi nih. Di belakang. Masih Jadi ketahuan kan? coba ulang sekali, masih semangat? Masih Kak, ulang sekali lagi padahal dehidrasi. Cuman karena takut aja dari iyain kayak gitu. Yeah. Tapi semua itu ada baiknya kok. Plus minusnya lah ya. Nah, oke balik ya first impression ya. Yakin ya kan? Iya, oke. Ya nggak apa-apa sih, namanya first impression kan. Tapi kan setelah itu kan tahu lah betapa malaikatnya hatiku ya. Tapi kalau aku sih first impression ketemu Wira, aku udah mikir, ini anak baik-baik ini. Udah ngaca gitu. Ini anak pasti mau belajar. Ini anak mau dikasih tahu mau kayak gini, nggak ngeyel atau segala macam. Udah kebaca gitu. Jadi udah bisa kebaca tanda-tanda yang oh ini yang kayak gini, yang bebal, ini yang kayak gini. Ya orang macam-macam bukan berarti kurang lebihnya, tapi kan first impression itu. Jadi yang mana yang bebal nih kak? Enggak kalau buat Wira sih kalau aku sih itu karena ya buat aku dia aja sampai bisa nahan dehidrasinya gara-gara terintimidasi sama aku gitu padahal ya itulah tapi so far jadi makin kesini makin tahu gitu kayak apa. Habis di Ohio Kak ya? Abis Iya. Oke, dikat. Next yang lain langsung dijawab sama. Kalau ketemu setiap orang tuh pasti beda-beda. Kamu lagi siapa yang berkesan first impressionnya? Enggak ada, aku cuman gabut aja kemarin tuh kalau ngerjain mereka. Gabut aja. Mental dilatih ya? Iya mental dilatih ya. Ntar paling diem-dieman, abis diem-dieman ntar aku bilang cari info ya 5 menit kita calling. Tapi memang tadi itu gitu lah, waktu aku masih jadi anak baru juga nih gitu dua memang agak kurang agak kurang apa nih? Gak apa-apa disebutin aja. karena gini, aku masih baru-baru. Emang gitu? Masih baru-barunya. Tapi ada positifnya sebenarnya maksud dia gitu. Jadi kurang lebih kayak acara sore ceria yang sifatnya wawancara waktu itu acara Pro 2 Indie kalau nggak salah. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kewawancarain ini band. Baru bandnya itu band yang gede. Gede Dari kemarin lah, kebetulan aku selalu dapat band-band luar yang emang udah artis di hitungannya. 10 lokal hero ya. Iya, gugupnya. Nah, ini kalau ditanya gugup terluar biasa, waktu itu aku gugupnya luar biasa Iya. banget gitu. Karena sebenarnya menurut aku ketika tantangan yang paling
benar-benar bisa bikin kalian itu kelihatan banget dari segi kemampuan kalian tuh ketika kalian dikasih tugas dadakan. Itu pasti langsung pintar-pintar banget loh. Langsung kayak ini otak yang cair tanpa persiapan kalian langsung kayak itu bisa dilihat kalau itu termasuk kita tuh cerdas sih. Bisa ini. Dan kebetulan kalau seandainya kayak artis-artis kemarin itu kan biasa ya, kalau artis-artis itu kita ngelobinya biasa last minute banget. Ada waktu nggak? Ntar dilihat dulu randonnya dia selama di Tarakan gitu. Udah bisa scan ini itu langsung dibikin segala macamnya kayak random dan lain sebagainya. Terus nyari penyiar yang harus siap nih. Dulu korbannya tuh email Andre. Iya, korbannya dulu email Andre. Tapi sering dia juga tuh email, Mei tolong ini. Oh iya siap. Jadi memang ya gitulah kerja di broadcast ya. Bagusnya kita ditantang dan di challenge langsung harus selalu siap dalam keadaan apapun juga. Jadi kita mau belajar. Itu pertama kali cuy DP itu. Lagi nggak sih first impression jadi yang fun fact kalian gitu ngeliat kita gitu kayaknya seru deh. Jadi tahu kan ya. Oh iya. Jadi tahu ya. Dari Dayang deh. Aduh, abis ini kayaknya aku di anu deh, jalan pulang. Dari Ocha deh. Kalau aku deh first impression untuk semuanya, kalau dari ke Andre ujung sana, itu to be honest karena ngajarinnya ngajarinnya memberikan pengalaman tentang bagaimana cara menyiar. Itu namanya prompter. Jadi Streaming YouTube sih. First impressionnya selalu memberikan bagaimana cara menjadi penyiar, terus menceritakan pengalaman apa segala macam. Jadi itu lebih kayak belajar bagaimana cara bisa sabar ketika jadi penyiar apa segala macam. Terus tuh dari Kak Diti ya emang galak sih. Jadi pada saat mulai masuk Langsung mau buka. Kelihatan deh. Kelihatan. Enggak kan? Jadi pada saat mulai masuk box langsung disuruh duduk di sini kayak seperti ini, kontrol katanya gitu. Ya udah, ikut. Gimana nih caranya gitu. Makanya gak berani ngomong lah, tiba-tiba 10 menitan disuruh cari informasi, disuruh call segala macam. Nah, terus tuh dari KM apa segala macam. Sempat sih dulu diajarin tahun 2021 bagaimana cara calling apa segala macam dan iya yang betul-betul perfeksionis, mulai dari nada callingan dicek apa segala macam, endingnya pun harus dicek. Ini masih nggak bagus nih ya, akhirnya di calling lagi. Jadi itu ada bahan-bahan belajar gitu, jadi ada bahan belajar. Nah kalau dari Bang Andre juga nih ngajarin stylenya, karena kan aku masuk nih cewek semua kan, jadi nggak ada cowok untuk sebagai Andre yang mana satu? Bang Andre yang ini. Andre mana? Andre ada dua. Jadi Andri dan Andre. Ada inilah, ada role modelnya bagaimana cara nyiar laki-laki yang di depan mata. Soalnya kalau misalnya nyiarnya Kartini, Wira, Dayang, Ocha macam jadi cewek juga gitu. Jadi agak-agak gimana cara nyiarnya nih gitu kan, nggak pernah ngeliatin langsung. Oh, tidak ada gambaran ya. Jadi sempat 1 minggu diajarin calling sama Bang Andre dan situ baru dapat jadi laki lah ya. baru dapat feel-nya Sebelumnya cewek ya. baru dapat feel nyiarnya kayak gitu. Jujur sih Langsung aku jadi butuh laki. butuh 3 bulan Untuk jadi laki. training butuh 3 bulan training baru bisa masuk di Perdua Tarakan dan gak gampang sih masuk ke Perdua Tarakan. Tapi Jay sebelumnya juga sudah pernah ya? Sudah, waktu itu masih maba. Oke. Masih angkatan semester 2. Mama baru. Beda. Kalau Dayang gimana Ocha? Oh sudah udah. Dayang. Nah, aku nggak tahu mau first impression apa, soalnya aku paling muda di sini ya. Maksudnya aku Cari aman. Aku latihannya sama mereka satu tim aku, ya kan. First impression ke mereka aja lah. Aku mau menjaga hati mereka. Enggak. Dengan secara tidak langsung impresinya jelek. Enggak. Oh gitu. Oh enggak. Jadi Oke, Kartini. pelatih ini semuanya memberi pelajaran yang berkesan, tapi yang paling berkesan itu waktu awal-awal Tini masuk itu yang training kan Kak Ime ya. Jadi kayak ngerasa aduh ini kayak gimana ya. Kalau udah disuruh ngerjain sesuatu tuh gugupnya luar biasa banget sih. Jadi kayak bingung ini kayak gimana gitu. Baru kan butuh
apa ya, butuh diajarin juga karena masih awal-awal gitu. Jadi lambat laun juga udah mulai bisa sih nyari informasi sendiri gitu. Tapi tadi kalau misalnya dikata kayak first impression teman-teman mereka mau belajar, memang mereka inilah orang-orang yang sudah terpilih untuk di Pro 2 semuanya udah yang oke untuk udah seleksi benar. Delegasi yang ada. Iya, karena ada beberapa calon-calon penyerso sebelumnya ya nggak sanggup. Nggak bertahan. Iya, jadi broadcast baru pas tahu faktanya seperti ini, kaget gitu. Iya. Ternyata mereka nih keren. Semoga kita bisa yang bertahan. baik, ya. Tapi yang tidak paling inget waktu awal-awal siaran suka diajak tukar dinas sih. Itu yang benar-benar nggak enak karena kan punya partner yang sibuk di luar juga gitu. Jadi kadang suka tiba-tiba tukaran dong besok gitu. Jadi yang udah terlanjur punya janji jadinya kehalang juga gitu. Mau nggak diganti juga bingung kan gitu. Mungkin terakhir kali ya, karena ini kebetulan hari radio 9 tahun, aku juga pengen dengar harapan dari kita semua masing-masing seperti apa khususnya untuk RRI dan juga lebih khususnya lagi Pro 2 FM Tarakan seperti apa? Silahkan mungkin dari Tini. Kenapa nggak senior aja dulu? Gak apa-apa Tini aja. Oke. Kalau untuk ini semoga RRI kedepannya semakin mengudara, terus banyak juga program yang bikin mood penyiar itu makin seneng tentunya, dan pokoknya sih yang terbaik aja buat RRI gitu. Amin. Next. Oke, Kak Andre. Iya ada yang dulu lah, jadi bergiliran gitu. Kamu ya. Benar. Kita nyontek. Kak, kita kan belum pernah nih jawabannya sama kayak yang Ono. Oh Gitu. benar. Ini karir kan? Bisa aja ya. Jawaban kalian. Ini kami sedang melakukan penilaian. Jadi harus disiapkan memang ya. Dengerin kita. Oh iya. Akhir tahun. Ada tangan baru. Semoga jadi PT. Amin. Ada Iya benar-benar. nanti ngomong. Ada waktunya. Sabar ya J ya. Nanti aku nggak jadi ngomong nih. Iya. Dia nggak turun nih, nggak hadir. Dibocorin semua harapan. Oke, jadi yang pertama-tama karena Bapak Peri nonton. Iya, terima kasih. Harapannya sih Bapak Peri betah di sini dan juga bisa lebih memajukan RRI lagi, terkhusus juga untuk Pro 2 ya. Karena terlihat juga banyak banget yang kita rombak di sini, pembaruan ini dan segala macam. Juga terkhusus harapannya untuk kita-kita sih. Pokoknya semoga harapannya nah, Kak Diti enggak ya. Oh, perlu satu. Pokoknya kita semua di sini bisa bertahan lama, bisa sama-sama terus, makin semangat lagi. Karirnya semakin bagus. Amin ya Allah. Ya, dan juga semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin. Harapan saya setelah insiden yang kemarin, saya cuma pengen diperpanjang. Karena sampai sekarang saya belum dipanggil ke atas. Bapaknya nonton. Semoga saya tetap bisa menjadi bagian dari Pro 2 FM. Thank you. Oke, spesial 79 tahun RRI, semoga tetap menjadi kanal informasi untuk masyarakat yang dapat dipercaya, yang juga bisa menjadi sahabat untuk mencari informasi-informasi penting yang dibutuhkan sama masyarakat kayak gitu. Dan semoga tetap bisa menjadi keluarga dari RRI. Amin. Ingatlah pada saat awal Amin. masuk di RRI. Pada suatu hari. Once upon a time. Kalau harapan aku sih semoga kita makin kompak, makin solid, makin selalu bekerja untuk masyarakat, untuk warga. Dan kita semoga bisa jadi P3 Kak. Amin. Cuma doanya Minimal langsung lulus P3 dulu, KPNS Jay. kalian apa ya kan? Ya, semoga lulus skripsi lah. Amin. Minimal lulus kuliah dulu lah. Jay. Intinya Tambah semoga tampak perpanjang kontak lah. Iya. Udah itu aja. Amin. Oke. Siapa? Oke. Ah ya, Abang. Ya,
Di RRI aku banyak belajar dan ternyata setelah kenal RRI yang dulunya suaraku dibully sama temanku, ingat kau ya yang dulu. Tapi memang yang benar. Jadi iya yang beneran. Waktu SMA aku dibully sama temanku. Apa sih Andre suaranya? Wah. Dan ternyata justru suara itu Bagus bisa ya. digunakan di sini. Oh. Hasilin duit. Dilatih ya kan. Nyesel kan lo. Thank you banget buat RRI yang pastinya di 79 tahun ini. Aku kurang lebih 1 dekade di RRI, banyak banget pengalaman dan pelajaran yang pastinya aku dapat selama ini, dan aku cinta banget yang pastinya. Awalnya dulu sempat kepikiran resign di tahun berapa ya, 2017 atau 18 gitu, tapi aku flashback lagi gitu, flashback lagi, banyak hal yang aku pelajari dari sini. Jadi ya harapannya RRI makin terus berkembang, makin terus maju, karena kita ngerasain dari era transformasi yang hanya terestrial, sekarang multi platform. Ini suatu kemajuan yang sangat luar biasa, dan semoga RRI terus berbenah ya. Karena kalau RRI terus berbenah, nasib kita juga panjang. Benar. Amin. Itu sih. Jaya, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap Merdeka. Izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris. Lagi kering ya, program kering. Enggak, kalau aku sih ya karena sudah diborong sama teman-teman penyiar gitu ya di sini. Mohon maaf sekali untuk pendengar semuanya. Hari ini spesial, izinkan kami untuk mengobati kerinduan kami akan siaran ya. Karena memang siaran itu kayaknya memang nggak akan pernah habis sih buat kami. Maksudnya akan selalu dikangenin, kapan aja pasti seru gitu. Jadi mohon maaf sekali untuk hari ini spesial di 79 tahun RRI. Terima kasih untuk kesempatan ini ya, akhirnya kita dipertemukan bareng-bareng. Dan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya nih, teman-teman. Ada Tini, ada Dayang, ada Ocha, terus ada Wira, ada Jay, dan juga ada Jube ya, yang sudah Lagi siaran. betul-betul jadi estafet untuk kita gitu ya, melanjutkan eksistensi RRI Pro 2 Tarakan, apalagi sekarang lebih heboh. Dan aku sangat apresiasi loh untuk kalian itu, kalau misalnya tuh ada kayak sampai mau buat story, sampai mau buat apa, itu kan branding ya, itu branding buat kita gitu ya. Terus teman-teman kalian jadi tahu, itu tuh luar biasa yang nggak bisa kita lakukan waktu dulu, terus kalian lakukan sekarang, dan kita jadi bangga gitu. Semakin kalian lakukan itu, kita jadi bangga, oh kita bagian dari RRI Tarakan. Itu salah satu kebanggaan buat kita. Pokoknya jaya terus RRI ku tersayang, sekali di udara tetap di udara. Oke, kalau aku nggak terlalu banyak ya, karena udah diborong sama teman-teman semuanya. Yang pasti aku berharap sih buat teman-teman semuanya kita lebih kuat mental, lebih bisa lebih kompak, dan juga untuk RRI semoga kesejahteraan untuk kita juga lebih bisa diperhatikan setelah ini gitu, dan juga tetap maju. Setelah itu makin maju lagi, karena ini udah hampir kayak radio, udah ada TV-nya, udah ada media sosialnya. Itu menurut aku itu lebih jauh-jauh berkembang dari 10 tahun. Aku udah berapa tahun ya di sini? Ini 2024, berarti 14 tahun. Dari 10 tahun, 14 tahun yang lalu, yang emang kita tuh ketika kita siaran cuman suara kita yang didengarkan. Kita mau pakai baju tidur pun di studio itu nggak terlalu nggak terlalu diperhatikan. Tapi untuk sekarang gitu, ini juga buat teman-teman anak Pro 2 Gen Z ya, penampilan itu nomor 1, yang pasti nomor 1 minimal rapi, walaupun tidak menggunakan baju yang mahal gitu ya, yang nggak terlalu flexing banget, dan jaga diri ketika di media sosial, karena kalian ini udah sampulnya Pro 2, apapun yang kalian lakukan di luar sana tanpa sadar kalian diperhatikan. Kalian jadi pusat trendsetter untuk beberapa orang yang mungkin kita nggak tahu nih siapa yang ngikutin kalian, memperhatikan instastory kalian tiap hari, itu kan nggak ada yang tahu. Nah jadi dari segi penampilan, perlakuan, membawa diri, dan isi story pun gitu ya, dan semuanya itu kalian harus lebih perhatikan. Dan yang satu ya, pesan aku untuk teman-teman Pro 2, jejak digital itu akan kalian lihat sampai kapanpun. Jadi ketika ini yang aku pelajarin ketika aku udah pindah di Pro 1 ya, karena emang kita udah lekat banget nih sama kamera. Jadi sebagaimanapun, sebete apapun, sebad mood apapun kalian, ketika di depan kamera kalian harus cantik. Karena jejak digital itu sampai puluhan tahun pun masih bisa dicari. Jangan sampai nyesal nantinya. Bener. Oke? Tutup
Emang? Enggak tadi Diti. Emang lupa, Andre belum? Diti enggak. Diti tadi dia bilang 14 tahun di era Ditara. Kenapa yang bikin kamu bertahan? Duit. Enggak, bukan Vitamin kalau D nih, ya vitamin D. sebenarnya kalau kalau soal materi itu aku bisa keluar pada saat aku baru masuk di sini karena memang kayak sedih Wak. Enggak kayak misalnya uang bensin, uang makan dan biaya hidup sehari ketika 5 jam di studio itu tidak menutupi sebenarnya uang itu. Karena tidak seperti kalian yang digaji sebulan. Kita hitungannya jam dan itu sebenarnya ketika kita untuk biaya hidup aku, biaya lifestyle aku sehari gitu ya. Itu enggak nutupin. Emang aku siaran dulu dari SMP. Aku siaran dulu dari kelas 2 SMP di radio swasta karena sering ngomong, aku nge-MC, aku entertain banget orangnya. Jadi ketika ada tawaran masuk di RRI, aku masuk di sini, ya udah gitu. Sesuai lifestyle aja. Itu ya yang pertama itulah dia cintai pekerjaanmu. Ketika kamu mencintai pekerjaanmu, mau kamu seperti apa dengan range price tag kalian yang emang udah dibayar segini, ya udah tetap happy kok, cicing itu udah jadi hak cipta, udah aja. Iya enggak itu aja sih, maksudnya berapapun nominalnya itu yang penting kalian jadikan itu batu loncatan, kalian jadikan itu pengalaman karena pengalaman itu nggak ada harganya, itu mahal banget gitu. Merdeka, pilih saya. Malah kampanye gitu ya. Iya, sebelumnya terima kasih banget buat Pro2 FM gitu ya. Jadi mengobati rasa kangen kita sama sahabat kreatif dimanapun berada. Ingat banget waktu awal 2013 gitu ya masuk di Pro2 FM sampai sekarang udah berubah tagline-nya gitu ya. Kalau dulu suara kreativitas gitu ya. Kita masih nyapa sahabat kreatif, sekarang udah jadi teman terbaik kamu. Ya besar banget sih harapan kita, maksudnya legasi yang udah diturunkan sama kita dari semua mentor yang ada ke teman-teman yang sekarang ada di Pro2 FM tuh besar banget. Harapan kita tuh lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan lah, tetap jadi diri kalian gitu ya. Dan yang paling penting sih meskipun sekarang kalian bisa dibilang starnya Pro2 FM, ya udah tetap kalian harus tetap rendah hati, kalian itu yang paling penting. Terus memberikan energi positif lah buat teman Pro2 dimanapun berada gitu ya. Dan yang paling penting karena sekarang juga sudah eranya transformasi digital, harus hati-hati juga dalam memanfaatkan media sosial karena jejak digital lagi-lagi itu nggak bisa terhapus, akan terekam terus. Jadi selalu share lah kebaikan gitu. Dan yang paling penting juga gitu ya, jaga terus kekompakan. Karena dari dulu zaman kita di Pro2 FM ya meskipun kadang-kadang kita juga sering sih ngomel-ngomel gitu ya, tapi pada saat kita evaluasi udah di situ kita jujur-jujuran aja, kalau harusnya gini gitu ya. Jadi nggak ada yang masukin dalam hati gitu, karena biar gimana pun kita kan teamwork gitu ya. Di Pro2 FM kita tuh teamwork gitu. Iya kayak rapat banget gitu ya. Pada intinya sih besar harapan Pro2 tuh makin kesini makin sukses terus, programnya makin disenangin, makin banyak yang dengerin. Karena sekarang apalagi di Tarakan saingannya nggak ada ya. Kalau dulu kan kita masih ada tuh Radio Ono gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah kalian udah jadi number one lah gitu ya di Tarakan. Dan yang paling penting sih kalau aku Diki cepat-cepat sehat, karena sebenarnya kita kangen juga gitu ya. Ada Diki di sini siaran. Kita kangen juga ketika Diki menutup siarannya. Oke sahabat kreatif, akhirnya udah di penghujung acara Diki nemenin kamu gitu ya. Dan tentunya kita bakal ketemu lagi besok, tentunya di acara-acara yang menarik. Oke kalau gitu aku Diki pamit, Dubai, see you, bye-bye. Oke. Pokoknya obrolan hari ini seru banget. Udah. Iya. Umur itu nggak bisa ditutup-tutupi ya Pak ya. Oke. Kartini dong. Gak apa-apa. Pokoknya obrolan hari ini tuh seru banget ya. Jadi menambah jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi pokoknya hari ini spesial di ulang tahun RRI yang ke-79.
Pokoknya buat teman Pra 2 jangan pernah bosan untuk dengerin terus Pra 2 FM karena pasti banyak banget acara seru juga yang bakal nemenin kamu sepanjang hari dari bangun tidur sampai menjelang tidur. So, yang pastinya buat RRI yang pastinya sih terus bisa memberikan pengalaman yang terbaik buat para penyiar Pra 2 RRI Tarakan tentunya. Mungkin satu kata kita sebut bareng-bareng ya 79 tahun RRI kita jawaban bareng inspirasi Indonesiaan. Oke, boleh. Siapa nih yang dulu? Oke. Oh, pakai dulu ya. Pak, mohon izin Pak. Dari rumah aja Pak, kita tunggu. Ya Zoom. Oke deh, kalau gitu langsung aja 79 tahun RRI Inspirasi Indonesia. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore ceria. Pro 2 FM.